Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Gila dan luar biasa efeknya, takut lemparan Pratama Arhan, pelatih timnas Vietnam, sampai minta tolong staf pelatih timnas Jepang cara untuk mengatasinya. Bagus permainannya tapi, komentar Ragnar Oratmangoen setelah lihat permainan Vietnam di leg pertama. Momen-momen menarik timnas Indonesia U20 versus Cina. Domitri menari-nari gol voli berkelas Jidabin. Media Vietnam protes keras, teriak-teriak tidak jelas karena latihan tertutup timnas Indonesia di Hanoi. Alhamdulillah berkah di bulan suci Ramadan, proses pindah federasi beres. Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen menuju debut timnas Indonesia. Gila dan luar biasa efeknya, takut lemparan Pratama Arhan, pelatih timnas Vietnam, sampai minta tolong staf pelatih timnas Jepang cara untuk mengatasinya. Takut lemparan Pratama Arhan, pelatih timnas Vietnam, Philippe Troussier, sampai minta tolong staf pelatih timnas Jepang. Ia mengaku berdiskusi dengan staf pelatih Jepang, yang mana timnas Jepang pernah dibobol timnas Indonesia di Piala Asia 2023 lewat skema lemparan ke dalam Pratama Arhan. Philippe Troussier mendapat saran untuk sebisa mungkin tidak memberikan timnas Indonesia situasi lemparan ke dalam. Sebab timnas Indonesia jago menciptakan gol dalam situasi ini. Terbukti gol tunggal kemenangan skuad Garuda atas timnas Vietnam pada Kamis 21 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat tercipta berkat lemparan maut Pratama Arhan. Tentu saja kami sudah siap untuk situasi seperti itu. Sebelum pertandingan terakhir, saya juga berbicara dengan beberapa staf pelatih Jepang. Sebab Jepang juga kemasukan dalam situasi seperti itu di Piala Asia, kata Philippe Troussier. Jika Pratama Arhan masuk, kami akan menghindari hal yang sama terjadi lagi, lanjut pelatih asal Prancis ini. Untung bagi timnas Vietnam, Pratama Arhan kemungkinan besar absen di laga mendatang. Beredar kabar Pratama Arhan terkena DBD dan sedang dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta. Bagus permainannya tapi, komentar Ragnar Oratmangoen setelah lihat permainan Vietnam di leg pertama. Timnas Indonesia akan melawan Vietnam di leg kedua pada pertandingan keempat grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu bakal digelar di Stadion Mai Dinh, Hanoi, Vietnam, Selasa (26 Maret 2024). Gol kemenangan awal timnas Indonesia dicetak oleh Egy Maulana Fikri pada menit ke-52. Vietnam cukup mampu memberikan perlawanan bermain di kandang lawan, terbukti kalah dengan skor tipis. Ragnar Oratmangoen menilai Vietnam bermain baik di leg pertama. Akan tetapi pada leg kedua, ia yakin dengan kemampuan timnas Indonesia. Mereka bermain cukup baik saat di Jakarta, tapi saya yakin kita masih bisa bermain bagus, ujarnya dilansir dari laman PSSI. Ragnar kemungkinan berpeluang debut melawan Vietnam di leg kedua. Selain Ragnar, pemain yang berpeluang debut ialah Tom Haye. Kemenangan di leg kedua akan memperlebar peluang timnas Indonesia untuk lolos ke babak ketiga.
Momen-momen menarik timnas Indonesia U20 versus Cina. Donitri menari-nari gol voli berkelas Jidabin. Ada beberapa momen menarik yang tercipta ketika timnas Indonesia U20 berduel melawan Cina U20 Senin malam waktu Indonesia Barat. Pada menit ke-40, Indonesia menekan pertahanan Cina. Mereka menyerang dari half space kiri. Bola dikuasai oleh Donitri Pamungkas. Ia diadang dua pemain lawan, tapi dengan meliuk-liuk ia bisa melewati adangan kedua pemain tersebut. Ia kemudian melewati satu pemain lagi sebelum akhirnya memberikan umpan silang. Sayangnya tak ada yang menyambut umpan tersebut. Pada menit ke-66, timnas Indonesia U20 sukses mendapat bola. Mereka langsung berusaha menyerbu balik pertahanan Cina. Bola saat itu dikuasai oleh Donitri Pamungkas. Ia berusaha berakselerasi mulai lini tengah. Namun aksinya dihalangi satu pemain lawan dengan secara terang-terangan menarik lengan dan jersey Doni sampai terjatuh. Wasit akhirnya memberikan kartu kuning dan penonton pun memberikan cemoohan pada pemain Cina tersebut. Pada menit ke-85, gawang timnas Indonesia U20 kebobolan. Cina U20 mencetak gol melalui Zhong Wen. Hal ini tak lepas dari kesalahan kiper. Saat itu ia berusaha mengoper bola pada rekan yang ada di area sekitar kotak penalti. Pada menit ke-89, Indonesia U20 menyerang pertahanan Cina U20. Serangan mereka dari half space kiri sukses menembus pertahanan lawan. Berikutnya bola itu langsung disambut tembakan voli kaki kanan Jidabin. Bola langsung bersarang ke pojok kiri atas gawang Cina. Gol cantik dan berkelas. Media Vietnam protes keras, teriak-teriak tidak jelas karena latihan tertutup timnas Indonesia di Hanoi. Salah satu media Vietnam, Soha.vn, protes dengan latihan tertutup yang dilakukan timnas Indonesia. Menurut laporan media tersebut, timnas Indonesia tiba di Hanoi pada Sabtu 24 Maret 2024 pukul 14.00 waktu setempat dan segera menuju ke hotel tempat menginap. 3 jam setelah berada di hotel untuk istirahat, Shin Tae-yong kemudian menggiring anak asuhnya untuk mulai berlatih. Tempat berlatih timnas Indonesia ini di lapangan samping Stadion Maidin dan digelar mulai pukul 18.30 waktu setempat. Meski hanya latihan ringan yang digelar untuk memulihkan jet lag para pemain, namun Shin Tae-yong menggelarnya secara tertutup. Keputusan itu menimbulkan protes dari media setempat. Sesi latihan tim Indonesia seluruhnya merupakan sesi tertutup. Media hanya dapat bekerja selama waktu yang ditentukan pada sesi latihan resmi tim pada 25 Maret, tulis Soha. Media tersebut juga membandingkan situasi yang didapat timnas Vietnam saat bertandang ke Jakarta. Mereka menilai skuad The Golden Stars mendapat jatah lapangan latihan yang kurang privasi jelang menghadapi timnas Indonesia. Di Indonesia pekan lalu, tim Vietnam punya alasan untuk mengeluh ketika mereka diatur untuk berlatih di lapangan sepak bola yang kurang privasi, lanjut mereka. Alhamdulillah berkah di bulan suci Ramadan, proses pindah federasi beres. Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen menuju debut timnas Indonesia. Proses pemindahan federasi untuk Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen dikabarkan sudah selesai. Dua pemain ini memang cukup dibutuhkan untuk timnas Indonesia saat ini. Mereka diharapkan sudah tersedia untuk laga melawan Vietnam yang akan digelar pada 26 Maret. Salah satu yang paling krusial adalah banyak pemain timnas yang tumbang karena kurang fit.
Hadirnya Haye dan Ragnar akan jadi solusi bagi Shin Tae-yong untuk meracik skuad terbaiknya. Pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan memberikan bocoran terkait Haye dan Ragnar. Dia sempat menjalin komunikasi dengan Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Dikabarkan bahwa dua pemain tersebut sudah tersedia untuk Timnas Indonesia. Mereka bisa bermain melawan Vietnam pada yang digelar di Hanoi nanti. Sosok yang biasa dipanggil Bung Ropan ini melanjutkan, Haye dan Ragnar dipastikan sudah bisa bermain. Insya Allah sudah bisa bermain itu, kata Pak Marji. Berarti ini sudah dipastikan mereka akan tampil. Proses pemindahan dari KNVB ke PSSI itu sudah aman karena terus dikejar, pungkasnya.